Shalom. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, khususnya kepada pasangan mempelai yang berbahagia. Bahagia Kusonde Noldi dengan Evi. Bahagia. Karena saya bilang pasangan mempelai yang berbahagia, maka nampakkanlah kebahagiaanmu itu. Hari ini adalah hari yang indah dan hari yang kudus. Bahwa kita tidak hanya merayakan cinta antara laki-laki dan perempuan atau dua insan ini, tetapi saudara yang terkasih, kotong semua sedang menyaksikan atau sedang merayakan karya Allah yang menyatukan Noldi dan Evi dalam pernikahan kudus. Ini bukan sekedar ikatan lahiriah, tetapi sebuah perjanjian kudus yang diteguhkan oleh kasih dan iman. Saudara yang terkasih, mari kita mengingat kembali saat ketika Hawa diperkenalkan kepada Adam. Maka dengan penuh haru dan penuh syukur, Adam berkata, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Kekasih Tuhan, ini bukan hanya ungkapan sebuah kekaguman, tetapi sebuah pengakuan akan kesatuan yang Allah ciptakan dalam pernikahan. Hawa bukan ciptaan yang terpisah, tetapi Hawa berasal dari Adam, dan itu melambangkan sebuah kedekatan dan sebuah keintiman yang Allah kehendaki dalam setiap rumah tangga. Kemudian Tuhan Yesus kembali meneguhkan makna ini dalam Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-6 bacaan kita hari ini. Dikatakan, "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Saudara yang terkasih, pernikahan Kristen bukanlah sebuah keputusan manusia semata. Bukan keputusan Noldi dan Evi sendirian, bukan keputusan orang tua keluarga sendiri. Tetapi saudara yang terkasih, keputusan ini juga adalah karya Allah. Karya penyatuan Allah. Maka saudara yang terkasih, ikatan ini adalah ikatan yang kudus, ikatan yang sakral dan tidak boleh dipisahkan. Kalau misalkan dia hanya semata-mata karena keputusan dua orang antara Noldi dan Evi saja, dan tanpa ada intervensinya, ada penyatuan dari Allah, maka hidup kebersamaan itu suatu saat dia akan bubar. Tetapi saudara yang terkasih, dalam pernikahan akan ada banyak tantangan, akan ada banyak masalah. Sekalipun ada sempat terbesit bahwa potong pisah saja, tetapi kita harus ingat bahwa pernikahan ini adalah karya penyatuan dari Allah. Bukan hanya dua orang punya pilihan atau keputusan, tetapi ini adalah penyatuan dari Allah. Maka ikatan ini adalah kudus, sakral, dan tidak boleh dipisahkan. Oleh sebab itu, dua orang harus terus ingat bahwa pentingnya kasih dan komitmen. Cinta saja tidak cukup. Kalau orang tanya, bilang, "Kenapa lu mau menikah dengan dia?" Ya karena beta cinta. Tetapi saudara, melalui mimbar ini saya juga mau katakan bahwa cinta saja tidak cukup. Orang-orang muda juga harus ingat ini, bahwa cinta saja tidak cukup. Jangan hanya bermodalkan cinta.
Cinta itu sebagai perasaan, dan perasaan ini kalau hanya cinta, perasaan ini bisa naik turun. Tetapi saudara, kasih harus ada kasih juga. Kasih seperti yang diajarkan Alkitab. Kasih yang diajarkan oleh Alkitab adalah keputusan untuk harus tetap ada, harus tetap hadir, tetap setia, tetap memberi diri, bahkan saat perasaan itu tidak mendukung. Jadi saudara, dalam kotong mau mengikat sebuah janji pernikahan, jangan bermodalkan cinta, karena cinta itu bisa naik turun. Tetapi landaskan itu juga dengan kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Alkitab. Kolose 3 ayat 14 bilang, Rasul Paulus menasihati kita, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Artinya bahwa dalam kasih, pasangan yang menikah belajar mendengar dan bukan hanya berbicara. Kadang-kadang kotong hanya mau berbicara, kotong mau untuk orang dengar kita, tetapi kita tidak pernah mau mendengar. Kotong hanya mau menyerocos saja, kotong hanya mau cerewet saja. Tetapi saudara, dalam hal pernikahan, dalam kasih, pasangan harus belajar untuk mendengar, bukan hanya berbicara. Pasangan juga harus belajar untuk menghargai, bukan hanya menuntut saja. Jangan hanya menuntut hanya karena saya kepala keluarga, saya ini pemimpin keluarga. Tetapi marilah saling menghargai. Pasangan juga belajar untuk mengampuni, bukan hanya menyimpan luka. Kalau ada yang tersakiti dalam hidup bersama, sudah pasti yang namanya luka, tersakiti itu pasti terjadi. Tetapi dilandaskan dengan kasih, maka pasangan belajar untuk mengampuni, bukan menyimpan luka yang pada akhirnya itu akan menjadi bom waktu bagi hidup rumah tangga. Pasangan juga belajar dengan dasar kasih, yaitu menopang, bukan menjatuhkan. Saling menopang. Jangan kita saling menjatuhkan atau saling mempermalukan. Kalau dua orang sudah berjalan bersama-sama, sudah ada komitmen, ada dalam janji, menerima berkat nikah, maka dalam untung maupun malang, dalam sehat maupun sakit, jadi saling menopang, jangan saling menjatuhkan. Sehat saja baru kotong mau pada saat sakit, lu pulang bilang orang tua, saya bilang orang tua yang urus. Sakit pun juga harus tetap kita yang urus. Begitu Noldi dan Evi. Kalau sakit baik ya. Sakit baik itu berbahagia, bersuka cita. Tapi kalau sakit yang berkepanjangan, dia bertahun-tahun, jangan pulangkan dia kepada orang tua. Itu tanggung jawabmu. Saudara yang terkasih, ada 3 pilar pernikahan Kristen. Maka izinkan saya untuk mengingatkan 3 pilar penting dalam pernikahan Kristen. Yang pertama, kasih yang dewasa. Kasih yang dewasa bukan hanya rasa suka, tetapi kasih yang sanggup memelihara rumah tanggamu dalam segala musim, dalam susah maupun senang. Itu kasih yang dewasa. Dia harus rela untuk sanggup pelihara ini rumah tangga dalam segala musim hidup. Dalam susah pun atau maupun dalam senang, bersama-samalah, berjalan bersama-sama. Itu yang pertama, pilar pernikahan Kristen. Yang kedua, pilar yang kedua yaitu komitmen seumur hidup. Bahwa janji hari ini, tanggal 4 Juli 2025 jam 3 sore, itu bukan janji yang sementara, tetapi itu janji untuk seumur hidup. Janji untuk tetap saling setia meskipun keadaan itu berubah. Keadaan itu akan berubah-ubah.
ketika kotong mengarungi bahtera rumah tangga. Tetapi janji itu dia bersifat seumur hidup, dia bersifat tetap. Pilar yang ketiga, pertemanan yang dalam. Artinya bahwa pernikahan bukan hanya soal pasangan, tetapi pernikahan adalah dua sahabat sejati yang saling menolong, dua sahabat sejati yang saling menguatkan, yang berjalan bersama menuju kepada Kristus. Jadi kekasih Tuhan, itu 3 pilar pernikahan Kristen. Pernikahan yang diabaikan itu akan melahirkan luka dan jarak. Tetapi pernikahan yang dijaga dengan kasih dan komitmen akan menjadi sumber sukacita dan kesaksian bagi dunia ini. Ingatlah Noldi dan Evi, rumah tangga itu bukan hanya tempat tinggal bersama. Jadi jangan bilang bahwa biar kotong menikah supaya kotong tinggal sama-sama. Nah, itu susah dan orang perlu omong kotong lagi. Mau tinggal sama-sama itu susah. Bukan soal itu saja. Bukan hanya tempat tinggal bersama, tetapi rumah tangga itu tempat di mana kasih Allah itu dinyatakan setiap hari. Memang kasih Allah dinyatakan setiap hari ini sepertinya jujur bahwa kita manusia tidak konsisten untuk menjalankan kasih Allah itu setiap hari dalam kotong kehidupan. Ada dia punya pasang surutnya. Namun tetaplah ingat kepada Tuhan, karena Tuhan menjadi jangkar yang kokoh bagi setiap rumah tangga Kristen. Oleh sebab itu, Noldi dan Evi, biarkanlah pernikahan kalian dipenuhi dengan damai Kristus. Biarkanlah pernikahan Noldi dan Evi dipenuhi dengan kekuatan Roh Kudus dan dipenuhi dengan kasih yang tidak pernah padam. Selamat menempuh hidup baru. Tuhan Yesus memberkati kalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Selamat mengarungi bahtera rumah tangga yang tidak mudah. Tetapi jikalau ada Tuhan di depan, segala persoalan pasti akan bisa ditempuh. Tuhan Yesus memberkati. Amin.